Haleluya, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Selamat kita berkumpul, menikmati kembali kebaikan Tuhan di hari ini. Di akhir bulan Juli, dan tentunya ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi pengharapan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali lagi kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami datang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami datang rindu untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami semua yang hadir, sehingga kehadiran kami bukanlah kehadiran yang sia-sia, tetapi satu kehadiran yang membawa satu perubahan yang luar biasa. Ketika kami datang berbeda dengan ketika kami pulang. Ketika kami pulang kami mendapatkan satu kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan antarkan mereka ke tempat ini dengan segala selamat tak kurang apapun, sehingga bisa bersama-sama dengan kami menikmati hadirat Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan. Yesus, namamu indah.
Katakan ku mau memuji, ku mau memujimu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang layak semua. Sama-sama kita katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, haleluya, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat hanya bagimu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami yang hadir siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Kita tinggal berdiri. Kita mau bergirang pagi hari ini dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai irang dan
keras lagi, katakan Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
kami puji dan muliakan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami ada di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya dari dalam rumah Tuhan Engkau memberkati umat-umat-Mu. Pengurapan-Mu menguasai kami. Biarlah firman yang kami terima menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah Engkau lengkapkan rahasia firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kali ini merupakan kali yang kelima, saudara, saya melayani di tempat ini. Tapi biasanya saya melayani di waktu sore hari, saudara, ya. Biasanya saya datang sendiri, saat ini saya datang dengan mantan pacar saya, saudara, yang menemani saya untuk melayani pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah percayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan melihat firman Allah di dalam kitab Ayub pasal 42. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai ayat 16. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesha, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberinya ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kehidupan setiap orang percaya, salah satu tujuannya ikut Tuhan adalah ingin diberkati Tuhan. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Ayub menjadi satu contoh kehidupan rohani, bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan hidup untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, itu ada sebuah proses yang panjang yang harus dilalui. Ada beban yang harus dipikul, ada air mata yang harus tercurah. Persoalan datang silih berganti tanpa harus diundang. Dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pencobaan tantangan hidup yang Allah izinkan bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan merupakan batu loncatan bagi kita untuk kita bisa lihat berkat Tuhan, untuk kita bisa lihat kemuliaan Allah, untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan mewarnai kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya sudah sampaikan tadi, kisah tentang Ayub menjadi contoh bagi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kehidupan kita diberkati secara rohani, yaitu tangguh di dalam Tuhan, maupun juga diberkati dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Allah bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah saudara, kitab Ayub ini merupakan kisah satir, ya, yang mendorong orang untuk menjunjung nilai-nilai keagamaan dengan cara puritan atau menjunjung tinggi nilai kemurnian. Kisah hidup tentang Ayub
sering dibacakan dalam perayaan-perayaan besar bangsa Israel. Karena apa? Menjadi peringatan bagi semua orang bagaimana harus berjuang, hidup ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita bisa menjadi seperti Ayub? Ya. Hidup rohaninya diberkati. Dia menjadi orang yang tangguh, yang luar biasa, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tidak mudah kendor dalam setiap tantangan yang ia hadapi. Tidak mundur dalam kesulitan yang ia alami. Dan apa yang harus kita lakukan? Mencontoh dari kehidupan Ayub, sehingga dia menjadi orang yang tangguh. Firman Allah katakan, ia diberkati lebih dari hidupnya yang dahulu. Artinya dia mendapatkan berkat yang double porsi. Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menjadi penonton, melihat orang lain diberkati, tetapi kita bisa hidup di dalam hidup keberkatan bersama dengan Tuhan, mampu mengatasi tantangan, dan kita boleh melihat Allah menghiasi dan mendandani kehidupan masa depan kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan untuk melihat berkat Ayub, berkat dari Allah Israel turun atas kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Mari kita akan lihat dalam kitab Ayub pasal yang pertama, bagaimana kita boleh melihat pertolongan Tuhan membuat hidup kita diberkati, membuat kehidupan kita dapat mengatasi krisis hidup, dan kita berkemenangan di dalamnya walaupun tak sedikit air mata yang harus tercurah. Pasal yang pertama, ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara sampai ayat yang kelima. Ada seorang anak laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Tetapi setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berdosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah saudara, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dalam pasal yang pertama ini, apa yang bisa kita simpulkan sehingga Ayub ini menjadi orang yang diberkati Tuhan baik jasmani dan rohaninya? Apa yang bisa kita pelajari? Dan kalau kita melihat dari ayat yang kita sudah baca, bahwa sungguh Ayub ini adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat berkat Allah itu nyata dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan ada dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami? Bagaimana kita bisa melihat beban kita terasa ringan dan kita mendapatkan kelegaan ketika kita berhadapi dengan namanya tantangan hidup? Tidak ada cara lain saudara. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan Ayub, yaitu mengasihi Allah. Amin. Kenapa demikian? Karena orang yang mengasihi Allah selalu akan mendapatkan pertolongan dalam masa-masa sulitnya. Orang yang mengasihi Allah, ia akan mampu memikul bebannya walaupun terasa berat. Orang yang mengasihi Allah, Allah akan gantikan air matanya dengan sukacita yang besar. Karena orang mengasihi Allah pasti akan dibela oleh Tuhan. Amin. Dan kita melihat kehidupan Ayub, beban yang ia pikul sungguh sangat besar. Harta yang ia miliki ketika ikut Tuhan harus habis, harus ludes. Anak-anaknya mati saudara. Kehidupannya mengalami sakit yang amat mengerikan. Dan tantangan yang dialami oleh Ayub saudara.
Kalau saya mungkin berkata dalam diri saya, amit-amit jangan sampai itu terjadi dalam hidup saya. Sungguh sangat luar biasa. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Ayub dalam masa-masa sulit di hidupnya. Mengikut Tuhan, ia tetap mengasihi Tuhan. Amin. Walaupun istrinya datang kepadanya supaya Ayub mengutuki Tuhan ketika berhadapan dengan kesulitan yang besar, di mana hartanya habis, tubuhnya mengalami sakit. Tapi apa yang ia katakan? Masa cuma yang enak-enak saja? Masa yang cuma senang-senang saja? Kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Allah. Ayub sangat mengasihi Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Allah mengajak kepada kita. Saya tidak tahu tantangan saudara, saya tidak tahu kesulitan saudara, saya tidak tahu air mata saudara, tetapi saya tahu Allah kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia menolong Ayub, dia akan menolong saya dan saudara untuk menang dalam kesulitan kita. Amin. Untuk kita melihat mujizat Allah, untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang datangnya dari sorga. Dan saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, sama seperti Ayub mengasihi Tuhan, kita akan berkata kepada setiap tantangan yang besar yang kita alami, aku tidak takut karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Orang yang mengasihi Tuhan dibela oleh Tuhan. Ayub sangat mengasihi Tuhan. Harta yang hilang diganti Tuhan dalam pasal 42. Lebih dari hidupnya yang dahulu. 2 kali lipat kekayaannya diganti Tuhan. Anak-anaknya yang hilang juga Tuhan ganti. Lebih cakep-cakep, lebih ganteng-ganteng. Dikatakan tidak ada orang seperti anak Ayub yang cantik di negeri itu. Tuhan kita luar biasa, amin. Tantangan kita semakin kompleks hari-hari ini. Persaingan hidup semakin hari semakin kompetitif. Tapi kalau Allah bisa menolong Ayub, dia juga bisa menolong saya dan saudara. Di dalam Allah tidak ada tantangan yang tidak dapat diatasi. Allah akan mengubahkan setiap tantangan dalam hidup kita. Bila kita mengasihi Tuhan, menjadi berkat yang berlimpah-limpah di dalam Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebulan yang lalu saya berada di Temple Institute Jerusalem, saudara. Dan ketika saya berada di situ, oleh pengelola tempat itu berkata, kami membuat Temple Institute yang ada di Yerusalem ini menjadi satu peringatan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mengingat sejarah yang lama, bagaimana hidup tidak mengasihi Tuhan menghasilkan bencana yang sangat besar. Dan Temple Institute itu dibuat untuk mengajak seluruh orang-orang Yahudi untuk kembali belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dan kita lihat ketika bangsa ini mulai mengasihi Tuhan, jumlah penduduknya mereka saat ini hanya 8 juta. Tetapi seluruh dunia bila mendengar nama bangsa yang kecil ini, pasti sedikit ciut nyalinya. Mereka akui kepandaiannya, mereka akui teknologinya, saudara. Memang benar-benar luar biasa. Saya belum pernah melihat pisang yang pendeknya seperti saya tumbuh subur di negeri kita. Tapi di sana di padang gurun, saudara, di tanah perjanjian, pisangnya pendek, ya, buahnya enak, saudara, karena saya sudah rasakan buahnya. Mangganya juga pendek-pendek, saudara, ya, tidak setinggi pohon-pohon mangga di negeri kita. Hasilnya bagus-bagus. Dan saya boleh melihat kalau bangsa ini mulai belajar mengasihi dan mencari Tuhan, Tuhan bukakan jalan dalam masa sulit mereka. Begitu juga dengan kita. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh, tidak ada persoalan terlalu besar dalam hidupmu, karena Allah lebih besar dari setiap persoalanmu. Amin.
Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bergaul kalib dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Haleluya. Dia tolong saya dan dia tolong saudara. Kalau dia menolong, siapakah dapat melawan kita? Firman Tuhan berkata, kamu tinggal diam saja, aku berperan ganti kamu. Amin. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Ayub, ketika kita berhadapan dengan kesulitan yang besar dan kita sukses mengatasi krisis dan menghasilkan kemenangan. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil seing beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, dalam pasal yang kedua ini, kalau kita lihat, waduh, berat tantangan Ayub. Ya, saya mungkin tidak akan sanggup, saudara, seperti Ayub bertahan dalam kesulitan yang luar biasa ini. Banyak kan kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi kesulitan suka mencari kambing hitam, ya, tidak cari kambing guling, sudah, ya. Suka cari kambing hitam, ya, menyalahkan yang lain. Dan kadang kok juga mungkin kita sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku kok sudah setia melayani, kenapa kok masalahnya berat seperti ini? Nah, intinya Tuhan. Mungkin kita sering komplain sama Tuhan. Mengapa dan mengapa aku dalam posisi seperti ini? Tapi apa yang harus kita pelajari dengan kehidupan Ayub? Sehingga ia sukses, diberkati, menang, mengatasi krisis. Hidup yang ia alami. Apa yang ia lakukan? Ia merupakan pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Ia adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Tantangannya berat, saudara. Orang yang terdekat dalam hidupnya, namanya istrinya, saudara, mengajak untuk mengutuki Tuhan. Karena beban yang dialami oleh Ayub ini luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ia tidak menyerah. Ia tetap mengasihi Tuhan. Ia tetap mengiring Tuhan di dalam hidupnya. Tak peduli orang terdekat sekalipun dalam hidupnya, mengajak hidupnya untuk jauh dari Tuhan dan mengutuki Allah. Ia tidak menyerah. Ia tetap maju dalam imannya. Dia tetap gantungkan harapnya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Paulus katakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Amin. Katakan biasa kalau kamu alami pencobaan saat ini. Karena apa? Allah akan memberikan jalan keluar dan pertolongan dalam setiap tantangan dan cobaan hidup. Bagaimana caranya? Jangan mudah menyerah. Amin. Saya mengenal Bapak Gembala di tempat ini belum lama, saudara. Tapi saya seperti mendapatkan sosok orang tua di Jawa Timur, ya. Dan saya sangat bersyukur bisa mengenal Bapak Gembala di tempat ini. Banyak nasihat-nasihat, ketenangan, ya, yang ia lakukan, ya, khususnya dalam menghadapi pesta demokrasi kemarin. Banyak pelajaran rohani yang saya dapatkan. Salah satunya, tidak mudah menyerah. Amin. Dan pagi hari ini, saudara, Allah mengajak kepada kita semua untuk kita tidak mudah menyerah dalam setiap tantangan yang kita alami. Ayub tidak mudah menyerah dalam setiap kesulitan yang ia derita, masalah yang berat yang ia pikul. Dan apa yang terjadi?
ketika ia terus maju dan tak mundur dalam tantangan yang ia alami, Allah karuniakan kemenangan. Kemenangan, ia menang lebih dari sang pemenang. Amin. Dan kalau Allah memberikan kemenangan, selalu menghasilkan sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara, bangsa Israel itu memasuki zaman modern, kehidupan modern, saudara. Mereka kurang lebih 1800 tahun Allah cerai beraikan ke seluruh penjuru bumi, sehingga mereka tidak memiliki tanah air mereka lagi, saudara. Dan tahun 39 sampai tahun 42 menjadi pelajaran berharga untuk mereka harus bangkit, di mana di tahun itu terjadi peristiwa Holocaust yang berada di Jerman, saudara. Tahun 39 sampai 42, 6 juta orang Yahudi tewas dalam peristiwa itu. Saya sempat masuk, saudara, sebulan yang lalu di Museum Holocaust Yerusalem. Biasanya tempat ini jarang dibuka, saudara. Tapi puji Tuhan ketika saya berada di sana, tempat ini dibuka. Dan saya masuk di museum itu, saudara. Sayang tidak bisa boleh bawa kamera, tidak boleh difoto, tidak bila apa segala macam. Saya lihat penderitaannya mereka luar biasa. Ada yang dipanggang seperti sate hidup-hidup, saudara, dibakar. Ada yang digantung, ada yang dipenggal, ada yang dipotong, saudara. Terpisah dua, saudara, kiri dan kanan. Ya. Tour guide kami katakan, namanya Mori Cohen, ini tidak seberapa parah apa yang Anda lihat di museum ini. Yang lebih parah lagi di museum yang ada di Austria. Lebih mengerikan. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa itu, sudah? Ternyata ketika peristiwa itu terjadi, membangkitkan semangat orang Yahudi untuk tidak boleh mudah menyerah. Mereka harus bangkit menjadi bangsa yang kuat. Walaupun pada waktu itu kurang lebih 6 juta jiwa orang Yahudi dimusnahkan oleh bangsa Arya yang dipimpin oleh Hitler, yaitu negara Jerman. Penderitaan mereka amat sangat. Mereka katakan, kami sampai kapanpun tidak akan bisa melupakan peristiwa Holocaust ini. Tetapi kami sudah memberkati bangsa Jerman. Kami sudah tidak sakit hati lagi dengan mereka. Dan itu membuat mereka bangkit. Dan ketika mereka mulai bangkit, kembali kepada Tuhan, tahun 47 mereka dapat merebut negeri perjanjian, negeri yang dijanjikan Tuhan atas bangsa ini. Mereka tumbuh semakin hari semakin kuat, tumbuh semakin hari semakin besar dalam semua dimensi kehidupan dan ekonomi. Luar biasa mereka berkembang. Dan apa yang menjadi pelajaran di situ? Bahwa mereka adalah pribadi yang tak mudah menyerah. Saat ini mungkin ada air mata dalam hidupmu. Ada beban yang engkau pikul terasa berat yang membuat engkau semakin hari tunduk dan tak bisa buat apa-apa. Engkau punya Tuhan yang tidak berubah. Panggil Tuhanmu, berseru kepadanya. Dia berikan pertolongan buat saya dan saudara. Karena firman Allah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Jangan kita bawa keakuan kita. Jangan kita bawa sombongan kita. Kita merasa hebat dengan Tuhan. Yang Tuhan butuhkan, Anda terus berserah kepada Allah. Jangan mudah menyerah. Ketika engkau berserah kepada Allah, Allah mengulurkan pertolongannya bagi saya dan saudara untuk pegang tangan kita berjalan di dalam kemenangan. Dan apabila Allah memberikan kemenangan, apapun persoalan di hadapan saudara, saudara dapat lalui karena engkau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Anda bersama-sama dengan Tuhan, amanlah hidup Anda. Kalau saya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara saya. Hadapilah setiap tantangan dengan terus mengasihi Tuhan. Hadapilah setiap kesulitan yang Anda alami
dengan tidak mudah menyerah. Seperti pesan tadi yang kita sudah lihat, jangan jadi pribadi yang mudah menyerah. Amin. Ketika kita berserah, Allah ulurkan tangannya menolong saya dan saudara. Bangkit berdiri. Tuhan berkati kita semua. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi sebelum kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Allah nggak peduli seberapa besar persoalan yang Anda hadapi. Allah nggak peduli tantangan seberat apa yang Anda alami saat ini. Beban yang berat Anda pikul. Tapi pagi hari apabila engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan dan katakan aku tak mau menyerah Tuhan, Dia akan berikan pertolongan bagimu. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur. Coba lihat masalahmu. Coba lihatlah bebanmu. Mungkin serasa berat, mungkin serasa tidak sanggup. Pagi hari ini katakan sama Tuhan, aku mengasihi Engkau. Katakan sama Tuhan, sama seperti Ayub, aku tak mau menyerah Tuhan. Dosaku layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan layaklah, layaklah, puji Dia, sembah Dia, serahkan masalahmu kepada Allah. Dia beri kelegaan, Dia beri pertolongan. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga. Beri kemuliaan untuk Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Bekerjalah Engkau dalam hidup kami, bahwa kami semakin hari mengasihi Engkau Tuhan, bahwa kami menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Lihat umat-umat-Mu ya Bapa, mereka bawa beban mereka, mereka bawa persoalan mereka, mereka bawa setiap pencobaan dan tantangan yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami.
percaya, kami menang. Kami percaya Engkau bersama kami. Amin. Dan kami tak perlu takut. Engkau pembela sejati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah berkati berkat firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kehidupan kita semua untuk tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Tidak peduli situasi, kondisi apapun, kita percaya Tuhan selalu menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, penghiburan bagi kehidupan kita semua. Biasanya kita akan memberikan persembahan kolekte. Saya mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap taat, mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kolekte kami berikan dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita.
hadirkan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan diingatkan hari Jumat kita ada menara doa di sini untuk para pelayan, tapi kami juga untuk membuka untuk umum bagi jemaat yang ingin hadir berdoa bersama-sama dengan kami untuk menopang program pelayanan gereja kita sepanjang minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar kami memuji kebesaran-Mu. Sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Franky Wilar untuk berdoa untuk ibadah ini dengan doa berkat. Ajar Tuhan, haleluya. Ajar Tuhan, haleluya. Kebesaran-Mu, amin Tuhan, ajar Tuhan, ajaib Tuhan, ajar kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami telah beribadah memuliakan Tuhan. Kami telah membawa persembahan untuk pekerjaan Allah. Kami telah melayani dan dengar firman Allah. Percayalah kami Allah di tempat maha tinggi memperhatikan kami semua, memperhatikan untuk memberkati kami, memperhatikan untuk menolong kami dalam setiap kesulitan kami, memperhatikan kami untuk menyediakan masa depan yang terbaik bagi kami semua. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada dalam pelayanan di tempat ini, dalam setiap pekerjaan usaha dan profesi mereka, pendidikan dan perkuliahan mereka. Kami hamba Allah berdoa, berkat Allah tercurah, berkat Allah Israel menaungi hidup umat-Mu di negeri ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang unggul dalam hidup mereka karena pertolongan Tuhan yang selalu nyata. Diberkatilah kota ini dengan berkat dari Tuhan, karena kami percaya kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan para hamba-hamba Allah dan umat-umat Tuhan di negeri ini. Berkati bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami. Berkat-Mu bagi kami semua. Berkati keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Sebagai gembala sigang Bapak Pendeta Denny Rumokoy sekeluarga, Tuhan memberkati dengan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kesehatan yang dari Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan. Anak-anak, menantu dan cucu semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini, terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan akhirnya kekasih yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tadakanlah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ia mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, maju dan bukan mundur, naik ke atas dan bukan turun ke bawah. Tangan Tuhan terulur memberkati engkau, dan wajahnya dihadapkan atas engkau, memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Berkat yang besar dari Allah menyertai kita semua. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.